Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika ya. Oke anak-anak, di pertemuan kita kali ini ya, Bapak akan membahas tentang Pitagoras ya. Nah, di sini Pitagoras materi bab ke-6 di kelas 8 atau materi awal di semester 2. Oke, dalam video ini Bapak akan membahas tentang definisi, rumus, dan perhitungan dari rumus Pitagoras ya. Nah, ini ada materi prasyaratnya dulu. Nah, materi prasyarat yang harus dikuasai dalam bab 6 Pitagoras ini. Materi prasyaratnya adalah bilangan kuadrat dan akar. Jadi kita mengingat kembali ya bilangan kuadrat dan bilangan bentuk akar. Nah, perlu kalian ketahui kebalikan kuadrat itu adalah akar. Contohnya seperti ini, 1/2 itu sama dengan 1 kali 1 ya. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1. Kalau akar 1 sama dengan 1. Atau kalau bilangan yang lain yang lebih besar di sini bisa dilihat 12/2. 12/2 artinya 12 kali 12 hasilnya 144. Kemudian kalau dibalik akar 144 hasilnya 12 ya. Nah, seperti itu. Ini adalah materi prasyarat yang harus diingat kembali ya, yang harus dipahami dalam materi Pitagoras. Berikutnya, nah ini definisi dari Pitagoras ya, atau pengertian dari Pitagoras. Pitagoras adalah sebuah teorema atau aturan yang berlaku pada segitiga siku-siku ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit sejarahnya ya, atau asal muasal nama Pitagoras itu sendiri berasal dari nama orang yang menemukan teorema tersebut, yaitu seorang ilmuwan matematika yang bernama Pitagoras yang berasal dari Yunani. Jadi kalau dulu ya, orang yang menemukan suatu konsep atau suatu ilmu atau suatu rumus itu untuk mengabadikan namanya, maka konsep tersebut ataupun rumus tersebut dinamai dengan nama orang yang menemukannya. Berikutnya di sini ada dalil Pitagoras ya. Nah, dalil Pitagoras di sini berbunyi kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya atau sisi penyikunya. Nah, ini untuk memahami dalil Pitagoras ini ya, nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, ini ada rumus Pitagoras. Nah, jadi kalau teorema itu terdiri dari dalil dan rumus ya. Rumus Pitagoras ini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Keterangannya, C itu adalah sisi terpanjang atau kita sebutnya hipotenusa. Lalu B dan A ini adalah sisi penyiku yang saling tegak lurus ya. Jadi dua sisi yang lainnya atau disebutnya sisi penyiku atau disebutnya opposite dan adjacent. Jadi ini ada penamaannya ya. Nah, tadi di dalil Pitagoras di sini ada kuadrat sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu disebutnya hipotenusa atau istilah lainnya sisi miring. Dan kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah, dua sisi yang lainnya di sini maksudnya dua sisi sebagai penyikunya ya, sisi penyiku yang saling tegak lurus. Nah, tadi kan di awal Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu artinya segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Sudut siku-siku adalah 90 derajat. Oke, untuk memahami dalil dan rumus Pitagoras, ini ada gambar ya. Perhatikan. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada contoh gambar segitiga siku-siku ya. Nah, di sana sisi A, sisi B dan sisi C ya. Itu hanya penamaannya saja ya. A, B, C itu hanya simbolis saja karena kan nanti kalau di soal berikutnya di pengembangan soalnya tidak selalu huruf A, B, C ya. Bisa diganti dengan huruf yang lain.
Dan posisinya pun di sana C tidak selalu di sisi miring, B tidak selalu di bawah ya sebagai alas, dan A juga tidak selalu di sisi tinggi. Jadi bisa di rolling, bisa muter lagi. Jadi ini hanya simbol saja ya, huruf A, B, C. Nah, di sana C itu adalah sisi miring. Sisi miring disebutnya hipotenusa. Kemudian B itu disebutnya sisi alas. Sisi alas atau sisi penyiku, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya adjacent. Kemudian ada sisi tinggi ya. Sisi tinggi itu juga disebutnya sisi penyiku. Jadi sisi alas dan sisi tinggi itu keduanya disebut sisi penyiku. Kenapa disebut sisi penyiku? Karena itu membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat ya. Nah, sisi tinggi itu disebutnya dalam bahasa Inggris opposite. Nah, itu contoh gambar segitiga siku-sikunya ya. Nah, di sini ada ciri khusus kalau sisi miring itu menghadap sudut siku-siku ya. Nah, itu sisi miringnya, sisi C itu ada tanda panah. Tanda panah di sana artinya menghadap sudut siku-siku. Jadi ciri sisi miring atau ciri hipotenusa itu menghadap sudut siku-siku. Ciri ini nanti digunakan jikalau nanti gambar segitiganya dibalik ya atau diputar. Jadi untuk mengenal hipotenusa itu tidak selalu posisinya miring. Bisa saja posisinya lurus kalau bentuk segitiganya dibalik. Jadi ciri sisi miring itu menghadap sudut siku-siku. Nah, tadi disebutkan di rumus Pitagoras ya, dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C itu adalah sisi miringnya atau sisi terpanjang. Nah, jadi dijumlahkan. Nah, di sini pengembangan lain dari rumus Pitagoras. Nah, kalau mencari B kuadrat, nah, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kenapa dikurang? Itu kebalikan dari tambah ya. Jadi kan kalau mencari sisi terpanjang itu ditambah. Sementara dua sisi yang lainnya itu kan berarti tidak panjang ya. Jadi dari sisi yang terpanjang dikurangi sisi yang lainnya. Sisi yang terpanjangnya itu kan sisi C ya, itu dimisalkannya. Jadi dikurangi. C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian A kuadrat. Nah, mencari sisi penyiku yang lainnya sama C kuadrat. C itu adalah sisi yang terpanjang atau sisi miringnya dikurangi B kuadrat. Nah, jadi dalam rumus Pitagoras itu pembagiannya ada 3. Yang satu ditambah, yang duanya dikurang. Kalau ditambah itu kalau mencari sisi miringnya ya atau mencari hipotenusanya. Nah, kalau mencari sisi penyikunya atau sisi alas dan sisi tinggi itu dikurangi. Nah, kalau kebalikan kuadrat itu kan akar. Nah, kalau secara langsung seperti ini. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Berikutnya A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, itu kebalikan kuadrat adalah akar. Kemudian sisi miring atau hipotenusa terletak di hadapan sudut siku-siku ya. Tadi dijelaskan di awal tadi itu ada tanda panah ya. Sisi C itu ada tanda panah menghadap sudut siku-siku. Nah, di sini ada contoh soal untuk penerapan rumus Pitagoras. Itu kan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, di sana ada gambar segitiga siku-siku ya. Nah, sisi alasnya 8 cm dan sisi tingginya 6 cm. Atau bisa kita sebut 8 dan 6 itu adalah sisi penyikunya karena membentuk sudut siku-siku. Yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Nah, itu sisi miringnya belum diketahui. Kita misalkan X. Nah, di sana mencari sisi miring ya, X itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka di sana rumusnya ditambah ya. Jadi kalau mencari sisi miring atau mencari hipotenusa itu rumus Pitagorasnya ditambah. Sedangkan ada 2 yang dikurang dan ada yang 1 ditambah. Nah, seperti ini. Jadi ini kita langsung saja ya, karena kan di sana nggak ada simbol hurufnya. Tidak ada penamaan simbol huruf segitiganya, langsung berupa angkanya. Nah, jadi langsung jumlah kuadrat dari sisi penyikunya, yaitu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6. 6 kali 6 hasilnya 36. Kemudian 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat artinya 8 kali 8 hasilnya 64. Kemudian ditambahkan 36 ditambah 64.
hasilnya adalah 100. Nah, itu akar 100 ya. Akar 100 berarti mencari perkalian dua bilangan yang sama yang hasilnya 100. Akar 100 berarti hasilnya 10. Karena 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, di sini diingat ketika diakarkan, akarnya jadi hilang ya. Akar 100 menjadi 10. Jadi 10-nya jangan pakai tanda akar lagi. Jadi diketahui X-nya adalah 10 cm ya. Ditemukan X-nya sama dengan 10 cm. Nah, itu contoh pertama penerapan rumus Pitagoras. Contoh yang kedua. Nah, di sana bentuk segitiga siku-sikunya dibalik ya atau diputar. Nah, di sana ada 25, 24 dan X. Kita tentukan dulu 25 itu sisi apa? Apakah sisi miring atau sisi penyikunya? Begitupun yang Nah, di sana kan yang 25 itu menghadap sudut siku-siku. Nah, sisi yang 25 ini menghadap sudut siku-siku. Sehingga yang 25 itu disebutnya sisi miring atau hipotenusa. Yang 24 itu disebutnya sisi penyiku ya, atau bisa kita katakan sisi tinggi. Lalu yang X adalah sisi alasnya atau sisi penyiku juga. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sisi penyiku yang lainnya, yaitu yang X. Jadi X itu bukan sisi miring, tapi sisi penyiku, karena itu membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau yang ditanyakannya sisi penyiku, maka itu dikurangi. Nah, dikurangi ya, berbeda dengan contoh nomor 1. Kalau contoh nomor 1 itu ditambah. Kenapa ditambah? Karena yang ditanyakannya sisi miring. Sementara yang di contoh nomor 2 itu dikurangi, karena yang ditanyakannya sisi penyikunya. Ya. Jadi 25 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2. Nah, 25 pangkat 2 berarti 25 kali 25. Hasilnya 625. Kemudian 24 pangkat 2. Hasilnya adalah 576. Lalu dikurangi 625 dikurangi 576. Hasilnya adalah 49. Nah, akar 49. Nah, diakarkan. Perkalian bilangan yang sama yang hasilnya 49. Yaitu adalah 7. Jadi X-nya sama dengan 7 cm. Berikutnya, nah ini contoh yang ketiga. Nah, itu segitiga siku-siku ABC. Siku-sikunya di titik A. Ya. Nah, ini ada tambahan. Jadi kalau siku-siku di titik A ya itu. Nah, di sana yang ditanyakan tentukan panjang sisi AB. Nah, harus kita tentukan dulu itu AB sisi penyiku atau sisi miring ya. Nah, di sana AB itu kan membentuk sudut siku-siku ya dengan AC. Berarti AB itu sisi penyiku. Kalau mencari sisi penyiku berarti dikurangi. Nah, kalau secara rumus, nah AB sama dengan akar BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. BC itu adalah sisi miringnya. Dan AC adalah sisi penyiku yang lainnya. Ya, sisi miring itu sisi yang terpanjang. Jadi yang terbesar pasti di depan kalau pengurangan. Jadi AB sama dengan akar BC kuadrat kurangi AC kuadrat. Nah, kita ganti angkanya BC itu panjangnya 13 dan AC panjangnya 12. 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat itu hasilnya 169 dan 12 kuadrat itu hasilnya 144. Kemudian dikurangi 169 kurangi 144. Hasilnya adalah 25. Nah, itu diakarkan akar 25. Akar 25 hasilnya adalah 5 ya. Karena 5 kali 5 hasilnya 25. Jadi akar 25 hasilnya 5 cm. Berikutnya contoh yang keempat. Nah, tentukan panjang sisi PR. Nah, ini segitiganya ya. PQR. Siku-sikunya di titik Q. Nah, yang ditanyakan PR. Kita tentukan PR itu sisi miring atau bukan. Nah, di sana PR itu menghadap sudut siku-siku. Ya, sisi PR menghadap sudut siku-siku. Itu berarti sisi miringnya PR. Sementara PQ dan itu si penyiku ya membentuk sudut siku-siku. Nah, PQ dan QR itu saling tegak lurus. Jadi yang ditanyanya PR itu sisi miring. Kalau sisi miring berarti ditambahkan ya. PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ-nya adalah 12 dan QR-nya 9. Jadi 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat.
12 kuadrat 144 dan 9 kuadrat 81. Nah, 144 ditambah 81 hasilnya 225. Akar dari 225 itu hasilnya adalah 15 cm. Nah, jadi panjang PR adalah 15 cm. Oke, sekian dan terima kasih ya anak-anak. Itu penjelasan untuk rumus Pitagoras ya. Jadi definisi, rumus, dan perhitungan Pitagoras. Oke, nanti di pertemuan berikutnya di Pitagoras part kedua ya, bagian kedua, kita akan belajar penerapan konsep Pitagoras dalam berbagai bangun datar ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video. Jika ada saran, pertanyaan, silakan diajukan langsung ke Bapak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.